memulai hari Senin dengan berangkat ke kantor. Aduh, mata masih baru kelar mandi, guys. Baru kelar beres-beres, baru ingin berangkat. Selamat datang di Berakal Daily Vlog episode 40-an lah pokoknya. Berakal, berakal. Keren banget. Di kantor, di kantor, di kantor, di kantor. Pakai gamis di kantor pakai gamis. Oke guys, sekarang kita menuju, ini betul depan kantor ya, menuju yang namanya tempat takjilan. Sepertinya pengen beli yang namanya tahu bulat, langganan kalau di kantor ya. Biasanya sih makan 10.000 aja udah kenyang nih, kagak perlu makan apa-apa lagi. Tapi oh tuh dia teman-teman ada di situ ternyata. Kirain udah pada di tahu bulat, ternyata mereka ada di Indomaret pada beli air. Ntar ya. Bila hati hilang cahaya iman. jauh tinggi ke tempat kau berada. Lu pada masuk vlog perdana si Osa baru pertama kali. Iya, parah banget. Iya, dia udah sering banget. Penonton gue tuh sampai nggak ada yang nonton gitu. Iya. Pada jajan tahu bulat nggak? Nis, minggu depan. Vlognya kapan? Hari? Jadi gue sekarang rekam nih, minggu depan tayang gitu. Ada. Halo. Habis lari, Mas? Hah? Habis lari? Enggak, lari dikit juga. Oh, udah gitu aja. Risol di mana? Oh, pada tahu bulat nggak sih nggak? Kacau. Lo beli nggak, Mas? Kacau. Wih, ada cindo. Pada beli es-esan yang lain nggak? Nggak ya? Sebut merek sini ya. Bobat. Buka semuanya. Lagi bengong, guys. Ayam goreng nasi tahu tempe terenak sedunia. Sambalnya best of the best. Best of the best ya. Sambal uduk Amerika nggak kayak gini rasanya, beda nih. Parah. Apa? Tahu bulat, wah. Sehat banget makan kita. Gue udah di rumah, pas banget sampai rumah itu tadi hujannya sempet kayak badai gitu, banyak angin kencang, tapi alhamdulillah gue udah di rumah dan hujannya cuma sebentar. Terus gue tadi barusan bikin video yang soal Axel Joe ya, Akjo dan juga Michelle Halim. Emang sih awalnya si Akjo ini yang ibaratnya nyenggol duluan ya, statement dari si Michelle Halim ini. Ya bebas lah, orang boleh upload aja di internet dan orang boleh merespon apa aja ketika melihat sesuatu di internet. Itu udah hal yang pasti banget, nggak bisa dibantah, nggak bisa ditolak 100%. Jadi wajar-wajar aja, dan menurut gua statementnya si Akjo ini dan konteksnya tuh masuk akal di diri gua. Cuman balasan dari Michelle Halimnya ini yang kata gua kok nggak ada isinya ya. Maksudnya kalau emang dia tetap mempertahankan opininya dia sendiri soal cowok mau kondo lah, soal cowok miskin dan lain-lain, ya seenggaknya ada argumen-argumen valid yang bisa dikasih tahu ke orang-orang, ke followersnya gitu, biar makin cerdas. Nggak cuma sekedar kayak ih nggak punya uang ya, apa isinya tuh apa gitu. Nah tadinya gue cuman nonton doang dan seru nih, pertikaiannya ya seru ya, dan gue tetap berpihak kepada orang yang bisa memberikan argumen secara jelas gitu. Ya walaupun bisa jadi argumennya nggak masuk di gue, tapi kalau argumennya itu jelas, berbobot, walaupun nggak setuju mungkin masih ya bisa diterima lah. Nah sampai akhirnya tadi gue ketemu, gue juga kan gatel ya ngeliat story-storynya mereka ya, si Akjo dan juga si Michelle Halim. Sampai akhirnya gue ketemu storynya Michelle Halim yang ngomong, makanya masyarakat Indonesia banyak yang miskin. Karena apa tuh gue lupa. Nah situ gue gatel,
Karena tadinya gue emang mikir banyak masyarakat Indonesia miskin karena goblok, karena males. Tapi ternyata makin kesini ya karena mereka emang gak dapet kesempatannya aja. Masyarakat Indonesia itu banyak yang miskin. Yang pertama mungkin karena kemiskinan struktural gitu. Kemiskinan yang dimana itu bukan yang mereka mau juga. Kemiskinan yang nggak bisa diprediksi juga gitu. Kayak misalnya bapaknya udah terlanjur resign karena mau masuk karena keterima P3K dan CASN. Udah keburu resign nih, kan gak dapat penghasilan dong kalau udah keburu resign kan dari perusahaan sebelumnya. Tapi akhirnya pelantikannya tuh, pengangkatan jadi CASN-nya tuh tahun depan, 1 tahun lagi. Terus mereka mau makan pakai apa gitu. Itu kan struktural gitu ya. Ya anaknya nggak bisa makan, mungkin nggak bisa lanjut sekolah dan lain-lain. Padahal lah tadinya mungkin bapak dan ibunya tuh ya bekerja, punya duit juga gitu, dan bukan orang yang malas gitu. Belum lagi orang-orang yang dipecat-pecatin gara-gara efisiensi anggaran. Itu kan bukan keinginan mereka. Mereka udah berusaha untuk bekerja. Mereka udah setiap hari bangun pagi. Mereka udah ngerti teori ini itu sampai ilmu lapangan pun mengerti gitu. Tapi apa boleh buat gitu. Emang negara yang memiskinkan kan ibaratnya gitu. Jadi gak semua orang miskin itu ternyata males. Karena mereka kadang gak punya kesempatan yang sama aja sama orang-orang yang udah kaya gitu. Dan orang-orang miskin ini kan kata si Michelle Halim itu ya makanya kebanyakan tahu teori doang sih, jadinya miskin bla bla bla, nggak punya duit dan lain. Ya orang-orang kayak gitu juga tahu ilmu lapangan kali, pernah belajar, pernah sekolah, pernah mempraktikkan langsung ilmu lapangannya di pekerjaannya yang kemarin gitu. Cuman apa boleh buat, kesempatan yang nggak dapet, kebetulan mungkin udah resign dan lain-lain, akhirnya mereka tetap terjebak di kemiskinan struktural gitu. Jadi nggak bisa dibilang orang miskin itu semuanya males. Bodoh mungkin ada, males juga pasti ada, tapi nggak semuanya. Dan gue nggak ngerti ya orang-orang seperti Michelle Halim ini di pikirannya tuh udah terbutakan sama duit. Jadi apapun statement yang masuk ke dia, kalau nggak ada duitnya tuh nggak mau diterima gitu. Padahal semua nggak soal duit aja. Duit memang pilar utama ya untuk menunjang kehidupan. Gue meyakini itu juga. Apa-apa perlu duit. Tapi kalau apa-apa kita terima harus ada duitnya, ya nggak bisa gitu dong. Masa orang ngasih statement ngasih ini harus kaya dulu baru lo denger gitu. Ibaratnya harus membiayai lo dulu gitu baru lo simak, baru lo iyain gitu. Kan gak kayak gitu loh. Masalah cinta dan lain, gue tuh gatel banget gitu. Dia tuh nggak ngerti kalau masyarakat banyak yang miskin karena orang-orang kaya nih seperti si Michelle Halim dan kawan-kawan ini masih banyak yang serakah juga. Masih banyak orang yang mentingin bisnisnya sendiri. Masih banyak orang-orang yang ngambil hak orang lain. Padahal udah kaya, jabatannya udah tinggi, gajinya udah ngalir deres. Kayak korupsi yang kemarin kita lihat aja. Mereka tetap korupsi, mereka tetap ngambil hak orang lain gitu. Ya, karena masih banyak yang serakah juga. Jadi rakyat makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan akhirnya mereka, ya si orang-orang kaya ini lagi-lagi cuma mentingin bisnisnya sendiri, mentingin hidupnya sendiri. Yang penting bisnisnya aman dengan cara apapun, yang penting aman gitu. Yang penting dia tetap kaya, karena ketakutan paling besar orang kaya itu adalah kehilangan duit, kehilangan uang. Dan juga si Michelle ini nggak paham kalau yang namanya masyarakat miskin ini, ya karena orang-orang seperti Michelle Halim ini yang nggak pengen berbagi ilmu finansialnya supaya mereka jadi kaya itu kayak gimana, yang cuma bisa mojokin doang, yang cuma bisa manipulasi doang. Belum lagi punya power, punya kekuasaan tapi nggak dipakai dengan baik, dipakai buat ngedoxing anak orang, di-compare sama ketek si Michelle Halim yang seperti surga itu. Apa? Nah gue sebel banget di situ tuh. Makanya tadi gue bikin video soal begituan. Tadi gue pengen nimbrung, beneran gue pengen nimbrung dah. Tapi apa boleh buat ya, sebel banget sama statement kosong kayak gitu loh. Setelah dia data pun banyak cuma sekedar baca doang, tapi belum, dia bisa baca data tapi belum bisa mengartikan data itu juga gitu. Maksudnya fuck lah. Ya gitu aja lah vlog hari ini. Gue harus backupin file-file gue ini, dan gue harus kosongin HP gue yang ini karena besok gue ke Bandung berangkat pagi. Ini udah jam 10. Gue pengen coba tidur cepet ya kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Like, comment, subscribe, dislike juga gak apa-apa. Kita ketemu lagi di daily vlog selanjutnya. Oke deh.